Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dan pagi ini kita ada di masjid yang luar biasa indahnya, Masjid Nur Setiasih di Tambun, Bekasi. Juga sudah hadir majelis taklim yang akan saya absen dulu. Yang pertama adalah majelis taklim Raudatul Ummahat dari Tambun Selatan. Waalaikumsalam. Yang berikutnya adalah majelis taklim Nur Setiasih Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pagi hari ini kita juga sudah kedatangan tamu istimewa kita, ada Syifa. Apa kabar Syifa? Alhamdulillah baik. Itu lagi ngapain sih tadi ngeliatin kayak lagi mainin handphone? Abis lihat TikTok. Kita Ngeliatin lihat TikTok ya Bu ya dari tadi ya. Terus? Ini tuh Masya Allah banget, Syifa jadi iri gitu liatnya. Seneng gitu kalau ada suami tuh sayang banget sama istrinya. Lagi ngomongin udah ya? Enggak ya Bu ya, enggak, jangan kegeeran. Udah tuh tipe suami yang kayak gitu seneng menyenangkan istri. Iya, suami-suami yang sering posting istrinya gitu kan, senang banget liatnya gitu, jadi iri gitu. Gimana sih udah supaya istri-istri kayak kita gini ya Bu ya, disayang sama istrinya, sama suaminya kok istrinya. Mau disayang istri apa mau disayang suami? Gimana? Sayang istri apa disayang suami maunya? Sayang suami dong. Ibu-ibu pengen disayang suami? Masih ada suaminya? Masih ada. Gampang kalau masalah kayak begitu nanyanya bukan sama Uda sih sebenarnya. Ini kenapa permasalahan Syifa ini pas sama tema kita. Tema kita itu adalah di pagi hari ini tentang istriku penyejuk hati. Nah, dan biasanya kalau kita udah ngomongin tema ada aja Ustadz yang lewat. Kita tunggu aja beberapa saat, pasti ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan dipanggil. Iya. Udah disiapin. Iya. Gak boleh lewat nih. Silakan. Bisa tiba-tiba pas gitu ya. Iya, kayak udah diatur ya. Kayak udah dia kayak gimmick. Kayak lagi syuting gitu ya, udah diatur ya. Jadi kita lagi ngomongin masalah istri penyejuk hati. Iya. Tadi Syifa ngelihat ada katanya temennya tuh posting, ini temennya laki, terus posting kemesraannya sama istri. Kayak udah ngeliat Instagram saya kali. Iya betul. Iya benar. Kalau Ustadz Pantun tuh sering banget sama istrinya. Satu doang ya. Anaknya ada beberapa, sering jalan-jalan ke Raja Ampat. Amin. Besoknya ke Raja Lima. Kan yang diajak istrinya. Istrinya. Sama anak-anak. Sama anak-anak. Ibadah itu udah. Iya. Kru Barakallah nggak mau diajak. Berubah kalau gini, bintang tamu boleh ganti-ganti. Betul. Ustadz ganti-ganti. Betul. Tapi kan hostnya. Kontrak mati Bu. Ya. Begitu di kontrak disumpahin mati kontraknya. Nah ini gimana nih, boleh gak sih istri pengen seperti itu atau boleh gak sih suami mempertontonkan kemesraannya sama istrinya? Udah, di dalam Quran itu surat ke-30. 30, Juz ke-21, 21, ayat ke-21. 21. Iya. Ya ibu ketawa ya, orang Tambun ya. Ya, udah gak perlu dijelasin mau bacain ayatnya. Gak perlu. Iya, udah pada tahu. Udah pada tahu kalau pemirsa kita bukan cuma di Indonesia ya kan? Ada di mana lagi Bu? Di Kanada, itu kan yang tua, kalau yang muda? Kanada. Nah, udah tahu dia. Ya, tujuan pernikahan udah, kata Al-Quran juga buat Syifa ya, buat saya, buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum ayat ke-21. Jadi tujuan rumah tangga nih ya, kata Quran tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya hati kamu merasa tentram.
nyaman, sejuk, adem. Dan di dalamnya suami istri itu betul-betul mawaddatan warohmah. Timbul, bertambah cinta dan kasih sayang. Jadi kalau misalkan dalam rumah tangga kepada pasangan salah satunya nggak mendapatkan kesejukan, nggak mendapatkan ketentraman, itu pasti ada yang bermasalah rumah tangganya. Jadi kalau misalnya si suami nggak mau posting-posting istrinya gitu, ada sesuatu tuh Ustaz? Bukan. Oh bukan. Ya bukan ke situ. Ya apa namanya, udah dalam arti kata ukuran kita bukan postingan di sosial media. Oke. Maksudnya ketentraman, bagaimana dalam menjalankan bahtera rumah tangga, betul-betul antara suami dan istri seperti tujuan Al-Quran, seperti tujuan pernikahan dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-21. Jadi betul-betul merasakan kedua-duanya, bukan karena semata-mata untuk pansos, bukan pencitraan, tapi memang al-lazifi, ada apa adanya. Nah adapun yang sifatnya di share di Instagram, di story, itu bukan ukurannya. Tapi sesekali sekiranya memang betul-betul tulus, nggak ada apa-apa, niatkan untuk dakwah. Tapi biasanya ada istri-istri juga sih yang ngerasa, kok lu nggak pernah posting kita berdua sih, ada apa gitu. Ya nggak pernah ya? Nggak pernah. Suaminya nggak pernah posting berdua? Nggak pernah, gimana ya? Nah, tapi kepengen ada, rasa pengen ada kan? Pengen. Nah betul, jangan langsung menyalahkan suaminya. Tujuan juga menikah di dalam Quran nas yang lain, ini udah sering dengar tapi nggak bosan ya. Di surat kedua, juz kedua, ayat 187. 187. Karena penonton kita ada di Kanada dan ada di Kanada. Ya. Silakan Ustaz. Makanya tujuan berumah tangga untuk Sipa dan juga buat saya itu antara suami istri, Allah memberikan analogi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Jadi di saat ada terjadi keluhan begitu, coba udah pernah nggak didiskusikan dengan ayang bebnya? Nggak didiskusikan sih, biasanya kan kalau perempuan ngode-ngode gitu, cuman kok nggak terpecahkan kodenya gitu sama si suaminya. Nggak peka ya? Nggak peka gitu, gimana ya Ustaz? Kan kita gengsi ya kalau minta posting dong. Posting dong foto kita yang Iya. Ya, kalau misalkan memang seperti itu yang diinginkan, kalau saya lebih husnuzon, berarti saking sayangnya suami, betul-betul dirahasiakan istri, jangan sampai yang sifatnya laki-laki yang bukan mahram timbul rasa suka. Jadi udah cukup aku aja yang tahu gitu. Jadi tujuannya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya di luar tuh timbul, karena juga sekiranya yang demikian lebay ya terlalu over, itu nanti di dalam agama juga tidak dibenarkan, nanti khawatir kena penyakit lara ain. Penyakit ain. Nah jadi saya lebih husnuzon, semoga suaminya memang mengerti tujuannya untuk mencegah jangan sampai terjadi seperti itu. Kayak gitu nggak sih Pak kira-kira suaminya? Ya semoga begitu ya. Semoga begitu ya. Ada baiknya didiskusikan. Oh benar-benar. Ya. Kalau emang mau diposting banget, ayo kita foto berdua ntar diposting di tempat gue. Terus captionnya apa nanti? Captionnya, nih suaminya mana nih? Kode keras. Oke baik, siapa yang mau nanya Bu? Biru silakan. Terima kasih Uda Abdel. Iya sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Jadi kita. Namanya siapa Bu? Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Isnania. Betul. Dari Majlis Taklim Nur Setiasi Tambun Bekasi. Oke Bu Is. Ya, jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, kita itu sebagai seorang istri itu memiliki kewajiban untuk melayani suami.
ketika suami pulang kerja, kita sambut dengan senyum manis, kemudian kita cium tangannya, kita layani makan dan minumnya. Kemudian ketika mandi kita ambilkan handuknya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana Pak Ustadz, di zaman sekarang ini banyak sekali para istri yang tidak melaksanakan hal tersebut. Seperti itu pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di Quran surat ke-4, 4, juz ke-5, 5, ayat ke-34. 34. Oh yeah. Ya, langsung aja Pak, langsung aja. Pak. Ya, si Pak belum tahu. Udah tahu kan sih Pak, kalau penonton kita tuh bukan cuma di Indonesia, jadi si Pak, harus Pak udah ditranslate. Abdel nih mentransit lewat bahasa Inggris. Ya, satu memang udah Abdel nih English language-nya cakep. Yang kedua karena jujur pemirsanya nggak hanya di Tambun. Iya, kita sampai keluar negeri. Di luar negeri. Ada yang di Di mana? Sydney, Nah. sakitnya tuh di Sydney. Terus dari mana? Tuh. Ada dari Rumania, Iya. Rumanita, Rumawati, banyak. Banyak pokoknya. Iya, iya, iya. Emang ya jokes bapak-bapak itu. Dan diulang terus setiap pagi, ya. Silakan, silakan. Ya, di mana Al-Quran telah mengingatkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah ila akhir ayat. Jadi kalau melihat konsep Quran dan juga ajaran yang Nabi ajarkan, itu perempuan memang semestinya tugasnya di saat sudah menikah menjadi ibu rumah tangga untuk merawat suami dan anak-anaknya. Itu secara ininya loh, sunatullahnya. Gitu. Dan suami tugasnya adalah bertanggung jawab untuk menyiapkan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nah, Ibu mau nggak begitu tuh? Kok nggak ada suaranya? Ya, jujur wahai para suami, memang kewajiban kita begitu udah nikah, udah istri nggak perlu kerja. Istri tuh menerima di rumah sebagai ibu rumah tangga pengganti dari suami di saat suami keluar rumah. Akan tetapi kondisinya sekarang udah sehingga jadi ada istilahnya kan dunia terbalik gitu kan. Iya. Nah, ini pun di saat istri yang kerja demikian, gimana mau menyiapkan handuk buat suami nanti selesai mandi, kemudian menyiapkan, sementara nggak ada saat isi zaman sekarang. Pertama, saya tepis, bukan nggak ada, masih ada Ibu, masih ada. Cuman dikit mungkin, ya. Ya. Saya pun di rumah termasuk yang begitu, yang ada di rumah. Ya, Ya. jadi semenjak nikah emang udah ngapain kerja, tugas saya, tugas suami, gitu kan. Nah, yang kedua. Di saat memang Ustadz saya udah nggak bisa begitu, tanya suami kita, begitu nggak mendapat pelayanan seperti di saat pulang, otomatis nggak ada cium tangan sama pasangan, kemudian nggak bisa menyiapkan handuk selesai mandi, suami kita tanya ridho enggak, ikhlas nggak, ya apa kata suami, aku ridho, ikhlas, ya nggak masalah, hanya memang poin-poin untuk memudahkan pintu-pintu surga terbuka, Ya. itu nggak didapatkan sama istri. Ya, begitu ya Bu ya. Oke. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi di sini. Di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita masih membahas tema tentang istriku penyejuk hati. Masih bersama tamu istimewa kita. Ada Syifa. Syifa itu putri muslimah tahun Coba tebak. 2017 ya? Iya benar. Iya. Iya. Istri saya juga dulu putri muslihat tapi. Nggak boleh gitu dong udah. Bercanda. Istri saya juga nggak nonton, dia masih tidur. Syifa, ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, ini kan temanya istriku penyejuk hati Iya. gitu. Ini sebenarnya cerita teman sih, bukan cerita Iya. Syifa. Gimana sih Pak Ustadz
biar bisa jadi istri penyejuk hati, tapi kalau suaminya temperamental atau emosional gitu, kita sebagai istri gimana ya? Kan kita perempuan juga punya hati ya, punya emosi juga, kadang juga punya ego gitu. Gimana sih caranya gitu Pak Ustadz? Ya, untuk kewajiban suami supaya istri menjadi penyejuk hati, tadi sempat disinggung, itu kewajibannya udah di surat An-Nisa ayat ke-34. Yang dia berarti menikah, pertama dia niat ibadah, kedua dia sadar kewajibannya untuk menanggung nafkah zohir batin istrinya. Nah, istrinya pun di saat punya suami yang sudah bertanggung jawab seperti ini, misalkan udah kalau sudah gini mama nggak perlu kerja, udah di rumah saja. Yang penting semua ATM isinya, Masya Allah tercukupi. Bukan banyak, cukup. Mau nambah mobil lagi beli, cukup gitu kan. Iya gitu kan, buka kulkas semua sudah terpenuhi. Nah istri gimana jadi penyejuknya? Syaratnya cuma 4. Berapa? Idza sallatil mar'atu khamsaha wasamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha dakhalatil jannata. Itu hadis apa Quran? Hadis. Oh hadis ini. 4. 4 ya. Berapa Bu? 4. Pak, jadi menjadi penyejuk hati buat suami. Ya tadi suami sudah sebutkan yang tadi ya. Quran surat An-Nisa 34. Istrinya balas lagi 4 ciri kata Nabi. 1, apabila terpanggil buat sholat 5 waktu, segera ia kerjakan. 2, puasa Ramadan tidak ada udzur syar'i, dia kerjakan. 3, wa ata'at zaujaha, apa yang diperintahkan suaminya dia patuhi. 4, wa hafidat farjaha, dia pandai menjaga kehormatannya. Baik di saat bersama suami, lebih-lebih tak bersama suami, maka 4 ciri calon istri di mana menjadi penyejuk hati, yang di mana 4 ciri dipakai, Nabi menjamin silakan masuk surga dari pintu yang mana ia suka. Iya, tapi kalau istrinya udah gitu tapi memang lakinya temperamental gitu kayak temannya Siva itu. Kita udah coba melayani dengan bagus tapi tetap aja mukanya jutek, salah sedikit kita dibentak. Nah ya, itu gimana tuh? Udah, tadi sempat disinggung. Makanya rumah tangga kata Quran disebutkan laksana pakaian. Jadi di saat ada punya masalah tolong banget nih. Baik Sipa, saya, para bunda, udah semuanya. Di saat ada permasalahan dengan pasangan kita, jangan cerita ke orang tua. Jangan cerita ke mertua. Apalagi cerita ke ipar, apalagi cerita ke tetangga. Halo kedengeran nih? Ya, ini sama yang bersangkutan gak diceritakan, curhat di WhatsApp. Status. Iya status. Oh. Kurang puas, bikin video, share di Facebook. Ya, tolong istri atau suami yang punya perilaku begini, suka membuka aib daripada pasangannya, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Lantas gimana gimana Ustaz? Caranya didiskusikan. Lagi nyaman, kita lihat oh suami kita lagi libur. Makan sudah kita siapkan, nyaman nih. Bilang baik-baik, bebek. Manggilnya bukan bebek. Apa? Ayang. 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 Bukan ayang. Baby. Bukan. Honey. My honey. Iya honey benar. Ya. Nah apa-apa. Ustadz bang boleh begitu. Nabi saja manggil istrinya Humairah. Wah istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Silakan orang Tambun, orang Bekasi mau niru Nabi. Kebetulan yang ibu punya di rumah rada hitam-hitam sedikit. Mungkin pakai bahasa Arab. Ya Hajar Aswad. Jangan. Jangan ya. Iya. Ya intinya di sini menunjukkan peluang. Berarti kita boleh panggilan kesukaan, panggilan pasangan kita.
kok beda ya? Kenapa Ma? Dulu sebelum menikah ya Allah, kesana kemari pengennya berdua sama saya. Dulu sebelum menikah apa-apa cerita, kok kenapa sekarang yang dimana sudah menikah semua menjadi peluang ibadah, kok jadi tertutup, ada apa? Bicarakan baik-baik. Kalau misalkan ada kekurangan di mama, kalau bahasanya mama, ya tolong jangan diam saja atau bukan begitu caranya. Sebab kan juga biar begini, mama punya ayah. Saking sayangnya dengan menantu, setelah ijab kabul diserahkan loh sepenuhnya. Dan mama didikahi sama ayah bukan tujuan begini, ndak enak, tujuannya pengen bahagia. Bicarakan baik-baik, diskusikan. Jadi jangan diam udah, atau cerita ke tetangga jangan, atau ke teman, ceritakan, tanyakan langsung. Nah nanti kan akan ada respon dari suami kita, bla 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 bla. Nah kondisi seperti ini udah dalam rumah tangga, makanya Al-Quran menempatkan pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Ini harus perlu selalu ada diskusi. Iya, oke, baik. Siapa lagi Bu yang mau nanya Bu? Tadi yang biru udah, silakan sekarang Raudatul Ummahat dari Cikarang. Oh Tambun, ya. Ya kan boleh ke Cikarang, ya. Dari Tambun Selatan, ya. Silakan. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita. Namanya siapa Ibu? Oh iya, mohon maaf. Saya Ibu Is Puspitasari ya, dari Majelis Taklim Raudatul Ummahat Tambun Selatan. Oke Bu Is. Pak Ustadz, punten, ada yang mau saya tanyakan sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Iya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi istri penyejuk hati bagi suami? Iya. Dan apa saja amalannya bagi seorang istri agar bisa menjadi penyejuk hati bagi suami? Iya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah panjang lebar tadi dijelaskan juga sama Ustadz. Tapi mungkin ada sudut-sudut lain yang bisa. Apa-apa, tadi dijelasin sudah secara nas hadisnya. Ya. Jadi 4 ciri tadi kan. Nah kemudian boleh dari segi yang lain Ibu, istri itu kan jangan salah 5 huruf. Sebutkan. I-S-T-R-I. Ini kesempatan kita singkat, disimak ya. Iya. Kepiting di dalam kerang. Cakep. Kerang dicapit batu. Cakep. Pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Ah, ya. Mantap. Istri. Ya. Udah. Ya. Iman. S. Sabar. M. T dulu. Oh T ya. Gak ada M. I-S-T. Iya. Terampil. R. Ramah. I lagi. Ikhlas dan istiqomah. Nah. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Ya. Iman. Nikah berumah tangga kita terima di mana lamaran calon suami kita kemarin. Kita rela memilih beliau sebagai imam kita. Jadi bukan karena semata-mata cinta, tapi karena Allah. Iman. Nah di saat sudah iman begini, jadi di saat kita melaksanakan untuk khidmat ke suami, bukan karena semata-mata pencitraan, bukan karena buat pamer, memang karena iman. Di saat ujian, godaan, apapun yang terjadi yang sifatnya menggoda kita, enggak, udah di pilihan saya ini, udah tetap kemanapun naik kereta pakai kacamata. Cakep. Tidak pernah ada dusta di antara kita. Naik kereta pakai kacamata, iya. Boleh sih. Nggak pakai juga boleh, ya. Kan pantun. Oh pantun. Kirain lagi info, ternyata pantun ya. Gitu. Pak Ustadz, mungkin STRI-nya di episode berikutnya. Karena waktu kita ini udah habis ternyata. Ada tokek ketimbuk batu. Cakep. Oke kalau begitu. Siva, terima kasih sudah hadir sini, mudah-mudahan besok-besok bisa mampir lagi ke sini ya. Pasti. Salam buat suami ya. Suami kan udah menikah kan? Sudah.
Iya, Kok iya. nanya sih udah? Iya, cuma ingin memperjelas. Ibu-ibu juga terima kasih sudah hadir di sini dari Cimanggis. Dari mana? Dari Margonda. Margonda ya. Dia dari Jati Asih. Oh, Nur Setiasi Tambunya. Kemudian dari Raudatul Umahat. Terima kasih. Dari Tambun Selatan ini ya. Mudah-mudahan sehat semua, nanti selamat sampai rumah masing-masing.